Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriliana Kainstadika, NIM 190308059, kelas A3, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu benda budaya yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada pada daerah saya sendiri, tepatnya pada Dusun Landau Belaban, Desa Kensurai, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, suku saya sendiri adalah suku Dayak Suru. Nah, di sini saya sudah mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama itu adalah Ibu Veronica Kitin yang berusia 52 tahun, dan yang kedua adalah Aloysius Bajan yang berusia 58 tahun. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama, Mandau seperti gambar yang di samping. Nah, Mandau biasanya disebut isau apang dalam bahasa suku Dayak Suru, yang merupakan salah satu senjata tradisional yang ada pada daerah kami sendiri. Nah, mandau tersebut terbuat dari besi yang ditambang sendiri, dan untuk pegangannya atau untuk hulunya terbuat dari biasanya menggunakan kepala rusa ataupun kayu yang diukir. Kemudian yang kedua itu adalah buah petiti. Buah petiti biasanya disebut simpo dalam bahasa suku Dayak Suru, yang biasanya digunakan sebagai olahan makanan tradisional. Nah, di sini buah petiti ini banyak terdapat di tepi-tepi sungai di hutan belantara adalah tangkin. Nah, tangkin biasanya disebut ojong dalam bahasa suku Dayak Suru, yang mana tangkin ini terbuat dari rotan. Nah, rotan itu dianyam membentuk tabung tanpa dibuat penutupnya. Tangkin ini digunakan oleh suku Dayak Suru untuk membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah kantong semar. Nah, kantong semar biasanya disebut entuyut dalam bahasa suku Dayak Suru, yang mana kantong semar ini tumbuh di tempat yang agak terlindung dan terbuka, biasanya membajat pada tanaman lain. Nah, pada ujung daun yang tersulur dapat membentuk kantong, yaitu kegunaannya untuk alat perangkap yang digunakan untuk memakan mangsanya. Kelima itu adalah bakul gantang. Nah, bakul gantang ini biasanya disebut kulak dalam bahasa suku Dayak Suru. Nah, bakul gantang atau kulak digunakan untuk mengukur padi serta beras dan biasanya ditempatkan di rumah padi. Alat ini terbuat dari kayu tebelian yang dilebangi di tengah-tengahnya berbentuk lingkaran. Yang keenam itu adalah pisau sayat karet. Biasanya disebut sebagai pesok dalam bahasa suku Dayak Suru. Merupakan peralatan yang pada umumnya digunakan untuk mengupas kulit pohon karet sehingga didapatkan getah karet. Nah, pisau sarap karet ini terbuat dari besi dan pegangannya itu terbuat dari kayu. Yang ketujuh adalah tas ayat. Tas ayat biasanya disebut uyut dalam bahasa suku Dayak Suru. Tas ayat ini terbuat dari rotan yang menyerupai tabung yang tidak memakai tutup, tetapi bagian atasnya dilengkapi dengan gelang-gelang kecil yang dibuat dari anyaman rotan lalu dipasangi tali. Kemudian ditarik bagian atas ayat untuk mengerucut sehingga ayat menutup. Fungsi dari tas ayat itu sendiri adalah membawa barang-barang ketika berpergian. Nah, yang kedelapan itu adalah ciplukan. Ciplukan biasanya disebut dengan buah kelopak dalam bahasa suku Dayak Suru. Buah ciplukan dipercaya oleh masyarakat Dayak Suru sangat bermanfaat bagi kesehatan, seperti mengobati diabetes, bisul, hipertensi, dan lain sebagainya. Buah ciplukan ini banyak terdapat di pinggiran sungai yang tanahnya lembab. 9 itu adalah jaring. Jaring biasanya disebut bubu dalam bahasa suku Dayak Suru, yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai. Nah, bubu ini dibuat dari anyaman bambu yang menyerupai silinder dengan mulut bubu yang mengecil ke arah dalam. Bubu memanfaatkan daya tarik ikan ke umpan sehingga saat ikan masuk ke dalam bubu dan memakan umpan, ikan menjadi sulit keluar lagi dan akhirnya terperangkap di dalamnya. 10. Tangguk.
Tangguh biasanya disebut mansai dalam bahasa suku Dayak Suru yang sampai saat ini masih menjadi andalan masyarakat suku Dayak Suru untuk mencari ikan dan udang di sungai. Nah, bahan dari tangguh itu sendiri yaitu rotan yang dibelah kemudian diraut dan diikat dengan anyaman rotan hingga berbentuk cekung dan di atasnya menjadi elips. 11. Gong. Gong biasanya disebut dengan tawak dalam bahasa suku Dayak Suru merupakan salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari kuningan maupun besi. Nah, alat musik ini memiliki banyak multifungsi seperti pada mas kawin sebagai dudukan simbol semangat pernikahan maupun penyambutan tamu dan upacara kematian. Gong ini juga beraneka ragam ukuran dan bunyinya juga berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah nomor 12, itu adalah sirih. Sirih biasanya sering disebut sebagai sih dalam bahasa suku Dayak Suru yang merupakan daun herbal yang banyak manfaatnya seperti untuk perawatan di daerah kewanitaan, mimisan, menghilangkan bau badan, serta bisa juga dikonsumsi dengan pinang. Daun ini biasa dibudidayakan oleh masyarakat sekitar sebagai daun herbal dan terdapat juga di hutan belantara. Yang ke-12, tempayan. Tempayan biasanya disebut empayan dalam bahasa suku Dayak Suru yang biasanya digunakan sebagai wadah untuk penyimpanan tuak ataupun air. Nah, tempayan ini terbuat dari tanah liat maupun keramik. 13. Kerupuk basah. Kerupuk basah biasanya sering disebut temet dalam bahasa suku Dayak Suru yang merupakan makanan khas Kapuas Hulu yang berbahan dasar ikan toman dan belida yang sudah dicincang kemudian diberi tepung tapioka dan terigu dan penyedap rasa lainnya. Nah, proses pembuatan kerupuk basah ini sekitar 4 jam sampai proses penyajiannya. Yang 14 yaitu adalah tuma. Tuma biasanya sering disebut sebagai gendang dalam bahasa suku Dayak Suru. Tuma ini merupakan alat musik sejenis gendang panjang yang banyak digunakan di Kalimantan Barat. Tuma ini terbuat dari kayu, sedangkan membran sebagai tempat memukulnya terbuat dari kulit lembu. Tuma dimainkan dengan cara ditepuk menggunakan telapak tangan. Biasanya tuma dimainkan sebagai pengiring kesenian tari seperti penerima tamu, kematian, dan lain sebagainya. Yang ke-15, balikan atau kuranting biasanya disebut sebagai tensi dalam bahasa suku Dayak Suru yang merupakan alat musik petik yang terbuat dari kayu yang diukir dan senarnya menggunakan sangsi. Alat ini dimainkan pada saat upacara adat seperti perkawinan, lahiran, dan lain sebagainya. Yang ke-16 itu adalah cupak. Cupak biasanya disebut dengan sintong dalam bahasa suku Dayak Suru yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan bahan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Dan cupak ini terbuat dari rotan yang dibentuk seperti silinder dan proses pembuatannya kira-kira 1 hari. Selanjutnya nomor 17 itu adalah caping. Caping biasanya disebut dengan tanggui dalam bahasa Suru. Caping merupakan topi pada umumnya yang digunakan oleh suku Dayak Suru, baik laki-laki maupun perempuan, apabila berpergian keluar rumah atau ke ladang pada saat cuaca panas maupun hujan. Caping ini terbuat dari terapas ataupun perupuk. Yang ke-18, lonjo atau tombak. Lonjo atau tombak biasanya disebut henggap dalam bahasa Dayak suku Suru. Yang 20, sobek atau ulekan. Sobek atau ulekan biasanya disebut dengan pelentung dalam bahasa suku Dayak Suru. Sobek ini biasanya digunakan untuk menumbuk, menggiling, melumat, dan mengulek bahan-bahan tertentu, misalnya bumbu-bumbu dapur, rempah-rempah, jamu, dan obat-obatan. Dan sobek ini juga terbuat dari batu. Nah, yang nomor 21, tuak. Tuak biasanya disebut beram dalam bahasa suku Dayak Suru.
Tuak merupakan minuman khas suku Dayak Suru yang terbuat dari ketan yang difermentasikan, yang dimasukkan ke dalam tempayan yang ditutup rapat-rapat. Proses pembuatannya sekitar 1 minggu. Tuak ini biasanya digunakan pada saat acara-acara adat seperti penerimaan tamu, kematian, pernikahan, serta menamai nama anak yang baru lahir. 22. Buah kecapi. Buah kecapi biasanya disebut setun dalam bahasa suku Dayak Suru. Buah kecapi ini merupakan buah khas Kalimantan Barat, terutama pada desa Kensurai. Suku Dayak Suru, kecapi juga termasuk buah yang paling manis dan sedikit rasa asam. Buah ini salah satu juga sering diolah menjadi selai ataupun manisan. Buah ini biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan banyak juga di hutan. Nah, yang ke-23 itu adalah buah loa. Buah loa biasanya disebut dengan buah aya dalam bahasa suku Dayak Suru. Buah loa ini berbentuk bulat dan berukuran kecil. Buah loa juga dipercaya oleh masyarakat suku Dayak Suru mengatasi sakit tenggorokan, kolesterol, dan darah tinggi. 24. Pakis hijau. Pakis hijau biasanya sering disebut paku ikan, bahasa suku Dayak Suru. Pakis hijau adalah satu jenis sayuran yang sangat digemari oleh sebagian masyarakat Dayak Suru. Dipercaya masyarakat sekitar bahwa manfaat dari pakis hijau itu sendiri adalah baik untuk kesehatan mata serta meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ke-25, bawang dayak. Bawang dayak biasanya sering disebut adalah bawang lembak dalam bahasa suku Dayak Suru. Bawang ini biasanya banyak terdapat di hutan. Bawang dayak ini juga dipercaya sebagai obat tradisional yang berkhasiat untuk menyembuhkan sakit pinggang dan lain sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun peribahasa yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!